Salam hormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Petrus Kenwitin Espil, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di SMK Santa Matilda Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja kegiatan pembelajaran hari ini yang akan dilaksanakan di kelas 11A keperawatan. Dengan elemen tentang gereja, sub-elemen gereja sebagai umat Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya saya lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Mari semuanya. Baik, silakan duduk. Sekali lagi sahabat semuanya. Kabar hari ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran. Saya minta satu orang kita dalam doa. Kita semua di atas untuk berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, mau absen kamu. Anastasia Auliana Leonga. Hadir Pak. Anastasia Auliana Kirunga. Sakit. Amelia Mary Cikahe. Sakit. Aprianus Raymond Rafael. Ada Pak. Elvinia Analisa Bunga. Ada Pak. Febrianus Alma Waktu Bintang. Sakit. Francisca Nurela. Ada Pak. Hilarius Adrian Bulon. Sakit. Dan Carmelia Bara. Sakit. Edwina Ramawita. Ada Pak. Lucia Vivian Milderi. Ada Pak. Maria Lisa Yerlina Wonga. Ada Pak. Maria Luisina. Ada Pak. Maria Nutriana Tahu. Ada Pak. Maria Novita Gukunama. Maria Selviana. Ada Pak. Maria Seri. Ada Pak. Marta Salura. Sakit. Paulincia Februarian Dulu. Ada Pak. Cecilia Maris Fatima. Ada Pak. Alicia Yusian Tindeo. Baik. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, ada sedikit permainan yang mau kasih ke kamu ya. Dari gambar tersebut, minta kamu menuliskan cita-citanya kamu pada gambar. Tulisnya pada gambar ya, bukan di belakang. Bagian depan dari gambar itu.
Sudah? Sudah semua? Baik. Dari gambar tersebut ada beberapa pertanyaan. Setelah ada menulis semua, ada beberapa pertanyaan sebagai penonton. Menurut kamu, apakah gereja itu hanya sebatas gedung atau tidak? Menurut kamu, setelah kamu membuat permainan itu, apakah gereja itu hanya sebatas gedung atau selain lebih dari gedung? Lebih dari gedung. Siapa saja yang masuk dalam gereja? Menurut kamu? Saya. Teman-teman, apakah gereja itu hanya tentang doa atau liturgi saja, atau berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari. Misalnya apa? Saya membantu teman. Apa lagi? Merasa empati terhadap teman. Rasa empati terhadap teman. Menghargai orang yang lebih tua. Menghargai orang yang lebih tua. Kemudian bagaimana kamu melihat peran gereja dalam membantu masyarakat atau membantu teman-teman? Gereja itu hidup atau tidak? Hidup. Ya? Nah, sekarang saya menanyakan lagi, apa yang terlintas di kamu pikiran ketika kamu mendengar tentang gereja? Gereja itu tempat perkumpulan umat. Gereja adalah tempat perkumpulan Umat Katolik. umat Katolik. Ada yang lain? Selain berkumpulnya umat Katolik, gereja. Gereja adalah umat Allah. Apa lagi? Gereja adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya. Ini kita lihat dari permainan tadi, ada hal yang penting yang Bapak sampaikan ke kamu. Ya. Yang pertama, gereja itu sebagai umat atau lebih tempat persekutuan orang Kristen. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus, kelompok umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tebus. Ya, tadi seperti ada yang mereka tuliskan itu. Ya. Ini yang kedua lagi, gereja sebagai persekutuan orang yang mengimani Kristus, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Tadi tidak tahu kamu punya cita-cita itu kamu tulis. Ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi bidan, suster, ini, ada yang jadi pastor, ya. Atau ada yang jadi petani, jadi guru dan lain-lain. Itu walaupun kita punya profesi yang berbeda-beda, tetapi kita juga disebut gereja. Kamu mengumpulkan cita-citamu dan menyatukannya semua dalam satu gedung gereja. Itu artinya gereja menjadi tempat perkumpulan orang dengan profesinya masing-masing. Walaupun profesinya masing-masing, kita tetap disebut dengan gereja. Walaupun jadi guru, perawat, dokter, petani, suster, ada yang jadi suster, ada yang jadi dokter. Ini. Selain itu, anggota tubuh Kristus adalah mereka yang sudah menerima sakramen baptis. Ada yang sudah terima sakramen baptis atau belum? Masih ingat? Masih ingat Bapak Mama saksinya? Masih. Bapak Mama Ani? Tidak. Ada yang sudah lupa. Ini yang telah dibaptis adalah anggota gereja, dan gereja adalah seluruh tubuh yang terdiri dari orang-orang Kristen di seluruh dunia tanpa memperhatikan perbedaan denominasi. Ya. Jadi kita semua umat Katolik, dimanapun kita berada, profesinya kita apa, kita tetap disebut orang Katolik. Ya. Dan kita juga disebut gereja. Ya. Jadi sudah lihat kamu punya cita-cita semua. Sekarang lihat cita-citanya teman-teman itu. Masing-masing teman-teman lihat yang dituliskan teman-teman. Silakan lihat. Sudah melihat cita-citanya teman? Sudah. Apa yang mereka tulis? Ada yang dari suster. Dari banyak-banyak cita yang kamu tulis,
Ini masuk dalam poin kedua itu. Ya. Walaupun kita berbeda, tapi kita masuk dalam gereja yang sama. Ya. Ada yang walaupun hanya dari sayapnya, ada yang walaupun hanya dari salibnya, pintunya, tetapi kita masuk dalam satu persekutuan umat, yaitu gereja. Ya. Tadi dari apa yang dituliskan oleh teman-temanmu, kamu mendukung tidak? Kamu meyakinkan temanmu untuk bisa mencapai cita-citanya atau tidak? Bisa? Bisa. Sekarang tos dari teman-teman, tos dari mereka. Amin. Semoga, omong biar semoga tercapai. Semoga cita kalian tercapai. Iya. Jadi dari permainan tadi, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan makna gereja sebagai umat Allah berdasarkan kitab suci 1 Petrus bab 2 ayat 9 sampai 10 atau Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22 atau kitab Ulangan bab 7 ayat 6 sampai 8 atau kitab Yesaya bab 41 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Yang ketiga, merefleksikan peran dirinya sebagai bagian dari umat Allah dalam kehidupan nyata. Kita merefleksikan perannya kita sebagai gereja dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Seperti yang tadi ada di surat tulis cita-citanya apa itu, bagaimana penerapannya di masyarakat, pelayanan di masyarakat berdasarkan apa yang ada di buku tulis. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama, keterbukaan dan tanggung jawab dalam diskusi maupun kerja kelompok. Ini sebentar selama ada mereka diskusi kelompok, nanti Pak dalam dari kelompok dan membuat penilaian menyangkut poin ini, kerjasama dan antar kelompok, kerjasamanya bagaimana, keterbukaan itu bagaimana, tanggung jawab, menghormati teman atau menghormati pendapat dari kelompok-kelompok lain. Sebentar waktu diskusi ya. Itu dalam hal kerja kelompok. Jadi ketika ada mereka dalam hal kelompok, itu poin-poin ini yang dinilai. Ya. Bisa? Bisa dong? Ya. Jadi karena ada yang mereka sudah dulu dalam kelompok seperti ini, nanti Pak bagikan PKPD-nya untuk ada yang berdiskusi ya. Baik, saya beri kesempatan untuk kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan.
untuk teman-teman yang lain, mari kita dengar bersama apa ya? Baca kelompok ini menyampaikan hasil diskusi ini. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok kami akan menyaksikan hasil kerja kelompok. Ada teman yang membawakan satu slide. Terdapat umat dari berbagai suku dan budaya. Kadang muncul perbedaan cara beribadah atau pendapat dalam hubungan yang menimbulkan konflik. Satu, bagaimana makna satu umat Allah diterapkan dalam situasi ini? Makna satu umat Allah diterapkan dengan saling menghargai perbedaan suku, budaya, dan cara beribadah. Apakah langkah yang bisa diambil agar perbedaan menjadi kekayaan, bukan sumber perpecahan? Langkah yang bisa diambil adalah dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan, terbuka untuk berdialog, serta bekerja sama dalam kasih dan semangat persaudaraan. Dasar kitab suci Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, berarti gereja berdiri dan berpegang teguh pada ajaran yang telah diajarkan oleh para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Contohnya seperti berbicara sopan baik kepada teman, serta menghargai sesama teman dan tidak berkeluh kesah. Dalam pengalaman hidup ini, adakah saat kamu merasa orang asing dalam komunitas iman? Apa yang memulai merasa diterima kembali sebagai bagian dari keluarga Allah? Seperti doa bersama dan saling mendukung dalam iman, cinta kasih dan penerimaan membuat saya merasa menjadi bagian dari keluarga Allah. Bagaimana ayat ini menginspirasi kamu untuk membangun persaudaraan sejati dengan sesama umat dan orang yang berbeda iman atau latar belakang? Ayat ini mengingatkan saya bahwa belum semua orang adalah ciptaan Allah yang dikasihi Allah. Karena itu, saya ingin membangun persaudaraan sejati dengan saling menghargai, menghormati, membantu dalam hidup kita. Waktu dan kesempatan yang kesilapan. Saya presentasi kami tutup. Sekian dan terima kasih. Teman-teman dari kelompok Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem perdagangan. Kepada teman yang membawa materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap umat yang benar sesuai dengan makna gereja sebagai umat Allah? Sikap umat yang benar sesuai dengan makna gereja sebagai umat Allah adalah sebagai berikut: kasih dan persaudaraan seperti yang diajarkan, yaitu dengan saling mengasihi dan menerima. Yang kedua, membangun komunitas paroki yang hangat, terbuka dan mendukung. Sikap yang mengedepankan persatuan kasih dan penerimaan terhadap semua anggota komunitas. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan agar persekutuan umat menjadi lebih terbuka dan saling menerima? Yang pertama, membangun komunikasi yang jujur dan aktif, seperti mendorong dialog terbuka, penyelenggaraan pertemuan rutin, dan mendengarkan dengan empati. Yang kedua, menghargai dan merayakan keberagaman, seperti mengakui perbedaan dan melihat perbedaan sebagai kekuatan. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang inklusif, seperti inisiatif untuk menyapa dan mendekati, menghilangkan batasan kelompok kecil, dan mengundang partisipasi. Dasar kitab suci.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 1 Petrus bab 2 ayat 9. 1. Apa yang dimaksud dengan umat kepunyaan Allah sendiri dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9? Yang merujuk pada orang-orang yang merupakan yang pertama bangsa yang terpilih, mereka telah dipilih secara khusus oleh Allah. Yang kedua, imamat yang rajani, mereka memiliki peran sebagai imam yang melayani Allah dan juga memiliki martabat seperti raja. Yang ketiga, bangsa yang kudus, mereka dikuduskan atau dipisahkan untuk Allah dan mencerminkan kekudusannya. Yang kelima, mereka adalah umat yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dengan tujuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Kedua, bagaimana kamu dapat menjadi terang bagi teman-teman di sekolah atau lingkungan sesuai panggilan sebagai umat Allah. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataan dan perbuatan. Misalnya, tidak menyontek saat ujian. Yang kedua, tunjukkan kasih dan kepedulian. Misalnya dengan membantu teman yang kesulitan utama. Yang ketiga, berani membela kebenaran, seperti melakukan tindakan buruk. Tiga, apa tantangan terbesar dalam hidup sebagai umat Allah di tengah masyarakat yang individualis dan bagaimana mengatasinya? Tantangan terbesar, kecenderungan masyarakat yang individualis membuat umat Allah sulit untuk fokus pada pelayanan dan kasih sesama serta dapat menyebabkan isolasi. Yang kedua, sikap egois. Contohnya tidak mau berbagi, mementingkan diri sendiri. Cara mengatasinya dengan mengembangkan pengembangan diri, berbagi dengan yang membutuhkan. Apa yang bisa kamu ubah dalam dirimu agar lebih mencerminkan identitas sebagai umat Allah yang hidup dan aktif? Yang pertama, selalu mengasihi dan menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, selalu rajin ke gereja, mengikuti kegiatan rohani. Tiga, mengikuti organisasi kerohanian. Yang keempat, selalu rendah hati dan selalu membantu sesama yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan pertanyaan. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok lain ada usul saran. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, presentasi kami tutup. Garis. Silakan mau yang jawab kemudian. Selamat pagi, Bapak teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil perjalanan kami kepada teman yang terhormat dan kitab suci Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing yang pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan arti gereja yang dibangun di atas para rasul dan para nabi bagi kita saat ini menurut Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Dalam Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22 menjelaskan bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru sehingga menjadi rumah bagi Allah dalam roh. Bagi kita saat ini yaitu saling membantu antar orang lain, antar sesama, mengasihi sesama, dan tidak mengerjakan. 3. Apa tantangan terbesar dalam hidup sebagai umat Allah di tengah masyarakat yang individualis dan bagaimana mengatasinya? Yang
membangun komunitas, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau keagamaan. Yang kedua, tekanan sosial dan budaya, yaitu gaya hidup dari media sosial dan budaya asing. Hal ini dapat membuat umat, terutama kaum muda, merasa tidak percaya diri dan malu. Cara mengatasinya, merangkul dan memotivasinya agar selalu percaya diri dan tidak merasa malu terhadap orang lain, mengajaknya untuk bergaul dengan teman ataupun kelompok yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, mengikuti organisasi di komunitas gereja seperti OMK, karena ini sangat membantu untuk bertumbuh dalam iman dan identitas diri. Sekian presentasi dari kelompok kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain bertanya atau memberikan suasana. Waktu dan kesempatan kami berikan. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan bertanya tentang kebesaran hidup sebagai umat Allah yang individualis. Jadi bagaimana umat Allah dapat mempertahankan identitas komunitas dan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat yang sangat Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari mereka. Umat Allah dapat mempertahankan identitas komunal dan nilai kebersamaan di tengah masyarakat yang individualis dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, menjaga relasi yang hangat, misalnya sering bertegur sapa, saling mendoakan dan peduli satu sama lain, terutama di lingkungan sekitar dan komunitas iman. Yang kedua, hidup dalam semangat gotong royong, seperti ikut ambil bagian dalam kegiatan bersama, seperti kerja bakti, pelayanan sosial atau berdoa bersama di lingkungan seperti doa rosario. Yang ketiga, meneladani Yesus dalam sikap kasih dan pengorbanan, seperti tidak hanya memikirkan diri sendiri atau pribadi, tapi juga berani membantu yang lemah dan menderita. Yang keempat, menumbuhkan rasa syukur dan rendah hati, seperti misalnya tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup yang hanya mengejar kepentingan pribadi, tapi juga dengan orang lain. Yang terakhir, membentuk komunitas kecil yang saling mendukung, seperti kelompok berdoa, kelompok muda, atau OMK yang seperti saya jelaskan tadi, agar semangat persaudaraan tetap hidup. Dengan saling peduli, berbagi kasih, dan tetap menempatkan kebersamaan di atas kepentingan pribadi, umat Allah menjaga identitasnya di tengah dunia yang makin individualis. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Apa jawaban kami sendiri? bisa. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi kami cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kesempatan ini kita melihat beberapa kesimpulan dari teman-teman semua dari kelompok 1 sampai termasuk remaja, termasuk dari mereka yang remaja tadi, itu dalam hubungan dengan 1 Petrus. Apa saja yang kita buat di sekolah, di lingkungan masyarakat, keluarga. Ini seperti yang ada yang bilang tadi, ada mengajak teman yang sering sendirian, duduk di sudut-sudut sendirian, ya, tidak mudah bergaul, yang bisa dari waktu. Kemudian tidak ikut mengejek teman. Nah, itulah gereja yang hidup. Ini sekarang kita melakukan refleksi bersama. Saya mau tanya beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah ada yang pernah ikut aktif dalam kegiatan lingkungan atau prodi? Bersama bakti. Kayak bulan rosario ini pernah tidak? Atau bakti sosial pernah di lingkungan? Atau apakah ada yang pernah ikut aktif dalam kegiatan lingkungan sehari-hari? Baik menjadi terang enggak dunia sesuai dan sikap jujur dan menolong teman. Pernah jujur dengan teman. Menolong teman. Dan itu hasil refleksinya. Kemudian ini kita membuat kesimpulan yang bisa di
berikan dari adik semua tentang gereja sebagai masalah. Karena gereja bukan sekedar gedung, melainkan persekutuan umat beriman yang dipanggil Allah untuk hidup dalam kasih dan kesatuan dengan Kristus. Jadi tidak hanya gedung. Tadi ada yang punya cita-cita itu masuk dalam ini. Yang kedua, umat Allah berarti semua orang yang percaya kepada Kristus, baik imam, biarlah biarwati maupun awam, semuanya memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Jadi gereja itu tidak hanya gedung. Gereja hari dunia untuk membawa terang dan harapan, menjadi tanda kasih Allah di tengah masyarakat dan memperjuangkan keadilan serta perdamaian. Kemudian yang terakhir, maka menjadi bagian dari gereja berarti ikut serta dalam karya keselamatan Allah, bukan hanya beribadat saja, tetapi juga berbuat kasih dan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dan yang terakhir itu Pak sudah kirimkan ke linknya itu untuk pertanyaan kuis refleksinya ada, nanti bisa dikerjakannya di link yang Pak sudah kirim. Hanya itu saja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih untuk kita semua yang hadir hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk kita. Sebagai penutup dari kegiatan, saya minta kembali bersama teman untuk kita dalam doa. Kita semua dengan Bapak dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Kristus, amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan atas berkat dan kasih setiamu dari pagi hingga siang hari ini, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kami mau pulang, kami mohon lindungilah kami dalam perjalanan kami hingga tiba di rumah kami dengan selamat. Nama kami puji hingga sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sampai jumpa di pertemuan kali berikut. Semoga semuanya tetap dalam kondisi saja. Terima kasih. Sampai jumpa.